kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, tujuan saya menghadap Bapak hari ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Apakah Bapak bersedia saya wawancara untuk pagi ini Pak? Oke. Dengan senang hati, silakan Bu. Ya, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Baik Bu. Ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan kasus dilema etika dan bujukan moral, saya selalu melihat dari dua sisi dengan mengidentifikasi masalah yang lebih sulit dan mudah dalam menyelesaikannya. Yang saya selesaikan adalah masalah yang sulit terlebih dahulu agar memberikan impact yang positif atau pengarahan terkait dengan keputusan yang diambil. Berarti Bapak dalam mengidentifikasi masalah terbagi dari dua ya Pak ya? Ya. Yang lebih sulit dan lebih mudah. Kemudian Bapak selesaikan yang lebih sulit dulu. Ya, Apakah memberikan dampak impact positif dalam pengambilan keputusan ya Pak ya? Ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu, jadi dalam hal itu saya akan memberikan pengarahan terlebih dahulu terkait dampak dari permasalahan yang terjadi, yaitu dampak positif atau negatif, terutama impact dari dampak negatif yang terlebih dahulu. Dari samping itu saya juga akan mengajak Bapak Ibu dulu untuk berbicara tentang masalah itu supaya dapat menghasilkan keputusan bersama. Jadi hal-hal yang lebih banyak positifnya adalah yang dapat diambil. Jadi Bapak Ibu juga harus saya libatkan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Memberikan gambaran Ya. secara umum, baik secara khusus terkait dengan permasalahan. Kemudian saya akan meminta seluruh pendapat dari guru untuk mendapatkan solusi yang lebih bijaksana. Berarti dalam pengambilan keputusan ini didiskusikan bersama ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, yang pertama Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu perlu diselesaikan dengan mufakat melalui mufakat bersama. Nah, kemudian menerapkan asas-asas kemanusiaan dan dasar-dasar keagamaan yang memiliki prinsip hal-hal yang lebih baik. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK yang pernah Bapak alami? Nah, biasanya Bu, kalau dalam mengambil keputusan itu
pasti ada tantangan, yaitu di dalamnya terdapat pro dan kontra. Nah, pro dan kontra terhadap nilai-nilai moral kemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan yang diambil harus secara objektif. Berarti tantangan tetap ada ya Pak ya, Ada. pro dan kontra, diterima dan tidak diterima dalam Iya. suatu pengambilan keputusan ya Pak. Itu biasa itu. Iya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Terima kasih Bu. Dalam hal ini Ya. penyelesaian masalah dapat dilakukan secara langsung ketika permasalahan itu dianggap tidak terlalu sulit, jadi bisa langsung diselesaikan dan diberikan jangka waktu dalam penyelesaiannya agar mendapatkan hasil yang tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Berarti di dalam menyelesaikan masalah itu pada saat itu ya Pak ya, Ya, diselesaikan dan melihat juga pengambilan keputusan itu tidak merugikan orang lain, ya, gitu ya Pak ya. itu, ya. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Pak? Ya tentu seperti biasa pasti ada Bu. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki pengalaman atau pernah mengalami dilema etika yang dapat memberikan solusi dari masalah. Jadi misalnya orang-orang tertentu yang dapat membantu kita, ya tentunya orang-orang di sekitar kita seperti Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu sekolah. Ya. Orang tua juga dilibatkan? Ya kadang dilibatkan Bu, kalau itu ada satu keluarga dengan Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? ya baik Bu. Jadi untuk pengambilan keputusan yang dapat saya petik adalah bagaimana mengambil keputusan dengan bijaksana dan menghasilkan dampak positif yang lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Jadi kita mengambil keputusan itu intinya kalau lebih banyak dampak positifnya, nah itu yang kita pilih sehingga lebih banyak juga manfaatnya. Terima kasih Pak sudah bersedia saya wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dan harapannya semoga saya menambah wawasan saya jika nanti saya menjadi pemimpin, bagaimana mengambil keputusan itu harus bijaksana dan memberikan dampak positif. Kemudian dalam pengambilan keputusan sebaiknya melibatkan orang-orang sekitar. Terima kasih Pak. Semoga dengan wawancara ini harapannya ke depan saya menjadi seorang pemimpin yang baik dan teladan, dapat dicontoh untuk orang lain. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu. Tentunya Ibu kalau menjadi pemimpin nanti sesuai dengan apa yang Ibu mulai dari sekarang ini masuk dalam CGP, tentunya dalam program-program CGP itu sudah dipelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya tentunya dan harapan saya juga nantinya tentunya Ibu lebih baik. Iya, terima kasih Pak telah memberikan harapan yang baik. Dan ini sesuai dengan modul pengambilan keputusan, yaitu 4 paradigma, 9 langkah pengambilan keputusan, dan 3 prinsip. Semoga dari pelajaran modul yang sudah saya pelajari ini dapat menjadi acuan saya untuk sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan sebagai orang yang bijaksana dan tidak merugikan orang lain.
Terima kasih Pak atas waktunya. Oke Bu, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bu, kabar gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ada yang bisa dibantu Bu? Ya. Dalam sini. Tujuan saya datang ke sini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Ya. Apakah Bapak hari ini bersedia saya wawancara? Insyaallah bersedia Bu. Silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Cara mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika Iya. atau rujukan moral adalah dengan melihat masalah tersebut manakah yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Gitu Bu. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya bijaksana dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai yang dijunjung tinggi sehingga dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan semboyan Patra Triloka ingat Sosunturodo. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini akan memberi semangat serta motivasi guru untuk selalu berkarya dan berinovasi, atau bisa disebut dengan Hikmat Mangunkarso, memberikan yang terbaik bagi pendidikan yang secara langsung memberi semangat juga bagi semua warga sekolah, terutama peserta didik. Oleh karena itu, sebuah keputusan yang diambil haruslah butuh banyak pertimbangan dan kepentingan tersebut tidak saling dirugikan. Itu menurut saya. Jadi menjalankan pengambilan keputusan dengan bijaksana. Iya, betul sekali. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang biasa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah langkah-langkahnya. Bagi seorang kepala sekolah, saya juga memiliki keterampilan coaching. Keterampilan ini sangat membantu dalam menguji pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil berbasis etika, sesuai visi misi sekolah yang berpihak pada guru dan murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Keterampilan coaching juga dibutuhkan oleh kepala sekolah untuk mengoptimalkan potensi serta bakat dari setiap pendidik dan tenaga pendidikannya. Dengan coaching, harapannya saya sebagai coach mampu memotivasi dan mendorong guru dalam menemukan serta menggali potensi secara optimal. Begitu yang bisa saya jawab. Berarti langkah-langkahnya melakukan kegiatan coaching. Iya. Yang berpihak pada guru dan murid. Betul sekali. Kemudian apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, biasanya sekolah kami
menerapkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan. Di antaranya, satu, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian mempertimbangkan kembali bukti yang sudah diterima, baru yang selanjutnya diambil tindak untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa yang pernah Bapak alami atau Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan, Pak? Hal dan tantangan yang berat dalam mengambil sebuah keputusan adalah paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Kita diperlukan untuk membuat peraturan, akan tetapi kita pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar dan manusiawi. Ya. Jadi tantangannya tadi peraturan melawan Ya, ada perasaan kasihan, perasaan keadilan kasihan. dan kasihan. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Untuk nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita pengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita secara kodratis sebagai makhluk Tuhan, bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun akan bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kaitannya dengan seorang pendidik, nilai kejujuran, integritas bisa diajarkan melalui pengamalan dan keteladanan pada murid-murid kita. Selain itu, pengamalan ajaran-ajaran dari Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan orang lain yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, jadwal yang tepat untuk pengambilan keputusan dengan cara menjadwal agar dapat menyelesaikan kasus tersebut. Jadi membuat jadwal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang membantu atau mempermudah pengambilan keputusan? Ya. Paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat di luar sekolah yang terkadang terpengaruh kodrat zaman, terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang ini. Dalam hal pengambilan keputusan ini, kami dapat bermusyawarah dengan guru-guru, orang tua, dan komite agar pengambilan keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Jadi ada terkaitan dengan guru untuk diminta pengambilan keputusan, ya, tidak sendiri. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan ya Pak ya, Ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Oke, dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan. Sehingga keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya mengajarkan kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan sosial, emosional, serta spiritual secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya secara manusia maupun sebagai masyarakat. Demikian Bu yang saya sampaikan.
Terima kasih Pak, Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Harapannya semoga dengan wawancara ini menambah wawasan saya. Semoga kedepannya jikalau saya menjadi pemimpin, saya dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, kemudian dalam pengambilan keputusan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Iya, terima kasih saya ucapkan. Sama-sama, mudah-mudahan yang saya jawab ini bisa membantu atau memberikan gambaran sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Selamat pagi Bu Endang, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Begini Ibu, tujuan saya hari ini akan melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, apakah Ibu bersedia saya wawancara? Bersedia. Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Bu ya. Iya. Nah, biasanya di dalam sekolah ya Bu ya, pasti pernah mengalami kasus-kasus dilema etika dan kasus rujukan moral Bu ya. Nah, di sini saya akan memandu pertanyaan, kemudian Ibu menjawab pertanyaan saya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bu? Ya, jadi selama ini pengalaman saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral, yaitu pada saat PPDB, penerimaan siswa baru penerimaan siswa baru di TK saya. Iya. Ada orang tua murid yang mendaftarkan anaknya namun tidak menceritakan keadaan anaknya ketika masuk sekolah baru. Kami melihat ada sesuatu yang lain pada anak tersebut, yaitu mengalami lambat dalam berbicara, intinya lambat dalam berbicara. Namun anak tersebut mengerti apa yang orang lain ucapkan. Jadi kami berdiskusi dengan guru-guru dan membahas tentang hal ini. Kita perlu bertemu dengan ibunya. Setelah bertemu kami menanyakan tentang keadaan anaknya. Dan ibunya menceritakan bahwa anaknya memang lambat dalam berbicara, karena memang dari kecil suka step dan rambutnya pun mudah rontok. Jadi ibunya ingin sekali anaknya dapat belajar dan bermain seperti anak-anak lainnya. Jadi kami memberitahu kami memberitahu sekolah ini tidak ada guru yang berlatar belakang berkebutuhan khusus, namun ibu tersebut tetap ingin menyekolahkan anaknya di TK kita sini. Berarti pada saat PPDB orang tua kurang terbuka Bu ya, kurang terbuka dengan kondisi anaknya. Iya. Jadi itu termasuk dilema ya bagi ibu menerima siswa dengan kondisi seperti itu. Termasuk pada saat itu guru di sini tidak ada berlatar belakang sebagai guru berkebutuhan khusus ya. Tidak ada. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, TK Pertiwi ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contoh tadi kasusnya pada saat PPDB menerima siswa dalam kondisi sekolah tidak mengetahui kondisi anak, padahal anak ini berkebutuhan khusus ya Bu ya, lambat dalam berbicara. Nah, kalau tidak diterima, salah kita sebagai pihak sekolah ya Bu ya, anak ingin belajar. Sementara orang tua ingin tetap menyekolahkan di sekolah TK Pertiwi ini. Bagaimana Bu dalam pengambilan keputusan?
Ya kalau saya mengambil keputusan seperti ini, bahwa semua anak usia dini itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang untuk berhak apa namanya menuntut ilmu gitu loh. Jadi terutama layanan pendidikan juga perlu, layanan pendidikan layak juga sama, harus memang kita tidak membedakan. Di sisi lain saya juga kasihan orang tua tersebut, yakin dan percaya bahwa anaknya tuh dapat dibimbing di TK ini. Jadi ada rasa kasihan, Ada rasa kasihan. Kemudian juga dia juga berhak untuk mendapat pendidikan yang di PAUD ini, di TK ini. Jadi kita tidak membedakan itu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya atau prosedur yang saya ambil yaitu membuat kesepakatan yang dibuat antara sekolah dan orang tua murid ya, terutama orang tua murid tentang proses belajar mengajar dalam satu semester. Yaitu jika anak tidak bisa tumbuh kembang seperti yang lain, maka anak tersebut akan dipindah ke sekolah. Berarti membangun komunikasi ya dengan orang tua anak tersebut ya. Ya kan memang parenting juga kita utamakan. Di sekolah untuk melihat perkembangan pertumbuhan anak kita di rumah. Itu juga utama kalau kita di mau pakai data. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, keputusan yang saya ambil yaitu bahwa anak usia dini berhak mendapatkan layanan pendidikan. Betul. Pendidikan yang layak dan sama. Di sisi lain juga memang ya, karena kita juga melihat kondisi orang tua ya, kasihan juga dengan orang tua. Kemudian ya kita yakin, percaya bahwa anak tadi itu bisa kita bimbing dengan baik di TKN. Dengan usaha dan kerja keras ya, tentunya ya. Jelasnya dengan itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ini tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ada tidak tantangan yang Ibu hadapi? Ya, kalau tantangan itu jelas ada. Jelas tantangan juga banyak. Intinya itu ya, kalau kita ini ya jelasnya tantangan itu banyak. Jadi hal yang merupakan tantangan dalam pengamatan keputusan kasus dilema etika adalah bahwa di sekolah kami merupakan sekolah umum dan bukan sekolah inklusif. Namun ada orang tua murid yang percaya sekolah kami dapat mendidik anaknya yang memiliki keterlambatan dalam berbicara. Jadi percaya ya orang tua pada pihak sekolah bahwa dapat memperbaiki si anak ini menjadi lebih baik ya dalam penerimaan pendidikan. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi, apakah dapat masalah dilema etika itu langsung diselesaikan atau tidak? Jadi prosedur yang saya jalankan dalam penyelesaian kasus dilema etika adalah melalui proses yaitu mengenal dan melakukan pendekatan kepada anak dan orang tua agar dapat bekerja sama dalam proses belajar mengajar. Prosedur yang dijalankan ya Bu, harus kerjasama lah intinya kan, kerjasama orang tua dengan kita berkolaborasi ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu mengambil keputusan ya jelasnya guru, orang tua, dan dengan anak itu sendiri yang bisa membantu pengambilan keputusan ya. Nah,
Jadi sudah yang membantu guru-guru ya Bu, orang Iya. tua dan anak ya. Dari semua hal yang telah saya sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman tersebut adalah hendaknya orang tua memiliki sikap jujur dan terbuka kepada pihak sekolah agar sekolah dapat menemukan solusi yang terbaik untuk menangani peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi orang tua harus terbuka ya Bu ya, dengan kondisi anak agar mendapatkan solusi dalam pembelajaran. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Bu. Harapan saya setelah wawancara ini menambah wawasan saya terkait bagaimana pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Semoga nantinya saya sebagai pemimpin dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dalam pengambilan keputusan sesuai dengan modul pembelajaran saya, yaitu 3.1, 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan semoga kedepannya jika nanti saya sebagai pemimpin, saya dapat dengan bijaksana mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain dan selalu membangun kolaborasi bersama pihak terkait ya, orang tua, guru-guru, kemudian dengan siswa. Nah, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.